Dalam proses sehari-hari, menurut John Gottman, jadi kebetulan beberapa waktu yang lalu kami ada di Enlightening Parenting, kami ada pelatihan komunikasi, Mbak Reni. Jadi dibahas di sana bahwa menurut teori John Gottman itu ada 4 pola komunikasi yang biasanya akan menghancurkan atau akan membuat proses komunikasi itu tidak berjalan dengan baik. Nah, proses-proses komunikasi yang 4 ini, kata John Gottman, pasti akan menimbulkan keretakan dalam hubungan, baik itu dalam keluarga maupun dalam relationship yang lain. Yang pertama adalah kecenderungan untuk melakukan kritik, tapi dengan cara yang tidak positif. Jadi kritiknya kritik untuk menjatuhkan, bukan kritik untuk membangun, gitu ya. Jadi penyampaiannya itu biasanya dalam kalimat-kalimat yang menyerang. Misalnya, kamu tuh selalu kayak gitu loh, nggak pernah bisa bangun pagi, misalnya kayak gitu. Jadi kritik-kritiknya ini lebih untuk menjatuhkan harga diri dibanding untuk membangun dan membuat labeling gitu. Iya. Nah, kemudian dan biasanya kritik yang kayak ini bentuknya generalisasi. Jadi seolah-olah kesalahan itu benar-benar menjadi karakter si individu, si anak atau si pasangan itu, tanpa kemudian dia mengkritik fokus pada perilakunya. Jadi kalau komunikasi yang positif itu ketika kita mengkritisi sesuatu bukan pada karakter orangnya, bukan pada individunya itu sendiri, tapi pada perilakunya. Misalnya adik itu, dan akan lebih baik kalau kritik itu pakai data. Dalam 1 minggu ini, misalnya Mbok lihat selalu bangunnya susah. Tuh, jadi Mbok catat misalnya dalam seminggu ini 6 hari itu kalau dibangunin sholat susah sekali. Jadi ada datanya dan fokusnya di perilaku, bukan di generasi. Kamu tuh memang males, bangun selalu susah, nggak pernah bisa bangun pagi. Nah itu terlalu general. Itu bukan kritik yang bagus, bukan proses komunikasi yang bagus. Nah, kemudian yang kedua, kesalahan komunikasi yang kedua yang sering dialami adalah cenderung defensif. Jadi ketika kita bicara, ngobrol gitu ya, yang dilakukan adalah upaya untuk mencari kambing hitam atau upaya untuk membela diri, dan ini biasanya terbentuk dalam rangka mengantisipasi atau merespon tadi pola komunikasi yang pertama yang kritik. Karena seringnya bentuknya adalah mengkritisi pribadi dan general gitu ya, maka orang yang diajak bicara tuh biasanya akan mengembangkan, ya enggak loh ya, aku tuh gini tuh karena kan nggak dibangunin dari tadi, kok ya banguninnya pelan-pelan, kayak gitu. Jadi nggak pernah bisa untuk menerima kesalahan yang ditujukan ke dirinya. Dia akan berusaha untuk mencari kambing hitam. Nah biasanya usaha mencari kambing hitam ini terpola, Mbak Rini. Jadi terbentuk karena orang tua tidak mengambil tanggung jawab ketika anak-anak itu berbuat salah. Misalnya kita di budaya Jawa nih, Mbak Reni, kalau Mbak Reni ingat, atau Mbak Reni juga jangan sampai melakukan. Misalnya nih, ketika anak jatuh, Mbak Reni pernah dengar orang tua Magelang, orang tua Jawa ngomong apa ke anaknya ketika anaknya jatuh? Nyalain lantainya, atau misalnya kejedut ya nyalain mejanya, temboknya, begitu. Dan atau ada kodoknya lewat gitu ya. Jadi menyalahkan orang lain, menyalahkan benda lain gitu. Ini kalau anak nangis langsung yang dipukul mejanya. Nakal ini gitu ya. Nah ini satu bentuk pengasuhan yang kadang-kadang tidak disadari oleh orang tua, tapi itu membuat anak kita belajar untuk tidak bertanggung jawab dan tadi mengembangkan komunikasi yang defensif gitu. Karena dia terpola terus ketika dari kecil, dari dia awal belajar berjalan gitu ya, selalu diajari untuk menyalahkan lingkungan di sekitarnya. Ini kemudian ketika di sekolah nilainya jelek, yang disalahkan gurunya. Ketika berantem dengan teman, yang disalahkan temannya, kayak gitu ya. Nah ini akan terpola membuat anak kita mengembangkan pola komunikasi yang defensif, dan ini sangat tidak mengenakan karena dia tidak akan pernah bisa menerima kesalahan dan kemudian membuka diri untuk berproses lebih jauh lagi. Nah kemudian kesalahan komunikasi yang ketiga, Mbak, biasanya ini muncul dalam pola komunikasi yang orang tua jarang menunjukkan kehangatan. Jadi dengan indikator ketahanan keluarga yang kemarin kita bahas itu ada anunya ya, Mbak ini. Nah ketika di masa pandemi ini, saat semuanya berada di rumah, pola komunikasi ini sering muncul. Jadi saling menghina. Misalnya nih,
kemarin pas proses masuk sekolah kemarin yang dengan zonasi kemarin ya. Benar. Misalnya terus si kakak menghina adiknya misalnya, syukurin lo nggak bisa masuk sekolah yang bagus misalnya kayak gitu, atau ketika di rumah bentuk komunikasinya itu cenderung menyindir tapi tidak mengkomunikasikan langsung ke orang yang bersangkutan. Jadi misalnya, siapa sih yang ngabisin ini perut kayak kantong nggak berhenti makan, misalnya kayak gitu. Padahal sebenarnya kan komunikasinya pengen pesan yang disampaikan kan cuman tanya, kalau makan itu ingat yang lain yang belum makan dong gitu. Tapi ini bentuknya sindiran dengan tidak langsung ke orang yang dituju, tapi menghina dengan julukan-julukan yang merendahkan. Nah kemudian yang keempat adalah pola komunikasi stonewall. Jadi stonewalling ini dinding batu ya Mbak, istilahnya itu dinding batu ini merupakan pola komunikasi yang sebagai reaksi dari tadi respon reaksi dari kritikan tadi, dari komunikasi yang menghina, komunikasi yang mengkritik tapi menjatuhkan gitu. Nah biasanya kemudian pasangan atau anak itu memilih untuk mengembangkan komunikasi stonewalling. Jadi misalnya ketika diajak ngomong, ya terserah, oh ya karepmu, kayak gitu. Jadi pola komunikasinya yang akhirnya menutup diri atau sebaliknya memantulkan lagi apa yang tadi disampaikan, misalnya kamu tuh loh begini aja nggak bisa, lah emang kamu bisa. Jadi bukan jalan keluar yang diambil, bukan solusi yang diambil, tapi lebih ke mantul ya, mantulkan gitu. Itu 4 pola komunikasi yang seringkali menghambat proses komunikasi positif yang ada dalam keluarga. Nah, kalau kita di dalam keluarga, kita sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai ayah, mungkin ya sering mengembangkan komunikasi itu, kita harus hati-hati Mbak Reni, karena anak-anak kita pasti juga akan meniru pola komunikasi yang kita kembangkan, dan itu tidak akan pernah bisa mencapai indikator ketahanan keluarga yang lain yang tadi. Jadi orang-orang dengan kritisisme mereka tidak akan pernah mampu mengapresiasi. Jadi fokusnya ada pada kelemahan-kelemahan, sehingga sulit sekali untuk menemukan berbagai macam kebaikan pasangan atau orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Sehingga itu kita harus introspeksi diri, apakah pola komunikasi yang kita kembangkan selama ini yang positif tadi ada keterbukaan, ada empati, ada saling support, ataukah malah yang 4 yang disampaikan oleh John Gottman ini. Kalau kita lebih banyak di pola komunikasi yang 4 ini, maka kita harus hati-hati, karena sangat mungkin nanti antar anggota keluarga itu ada di tempat yang sama, tetapi mereka tidak saling terhubung satu dengan yang lain, sehingga yang ada lebih banyak nanti konflik, lebih banyak nanti permusuhan, lebih banyak saling menimbulkan kondisi yang tidak mengenakan di dalam keluarga. Oke, baik. Jadi memang beberapa hal yang disebut sama Ibu Riana ini sebenarnya selalu atau sering sekali kita temukan di tengah keluarga atau bahkan masyarakat ya. Jika kita sekarang ini sudah mulai menyadari bahwa itu keliru, tapi juga ada beberapa yang masih menjalankan seperti itu, gitu ya Ibu. Sederhana kalau Reni bilang tadi, ternyata contoh-contoh yang mungkin menjadi budaya, ini menjadi coping generasi seterusnya ini Bu. Karena betul. Ini kalau diteruskan dan nggak di stop sampai sini bakal berlanjut nih Bu. Dan itu akan terulang nanti ke anak-anak kita juga dalam mengembangkan komunikasi di keluarganya juga akan begitu, jadi turun-temurun terus gitu Mbak Reni. Kalau kita tidak belajar untuk berhenti dengan perilaku yang salah, lalu kemudian kita belajar untuk membentuk perilaku baru. Oke, baik. Jadi memang ini bisa menjadi modal berkaitan dengan komunikasi positif di dalam keluarga gitu ya Bu, dan ini nanti juga bisa menunjang ketahanan keluarga kita pastinya. Nah,